Raisa tidak jadi pergi ke Sukabumi dengan Rasaf, sebab Malik mengajak pergi bersamanya. Pagi-pagi, ia sudah tiba di rumah Raisa. "Mas, sarapan dulu yuk. Aku sudah siapkan sarapan." "Mas pasti belum sarapan kan?" Raisa sudah menyiapkan nasi goreng seafood, dadar telur, dan salad sayuran segar. Malik mengikutinya ke meja makan bersama Saka. Raisa mengisi piring Malik dan Saka. Selama Raisa menjalani, tak putus Malik menatapnya sehingga membuat Raisa riku. "Ada apa? Kok memandangi terus, Mas?" Raisa bertanya untuk mengurangi rasa gugupnya. "Pingin seperti ini setiap hari. Aku, kamu, dan anak kita." Wajah Raisa jadi memerah. "Mas mau minum apa?" Malik melirik gelas susu Saka, lalu melirik gelas susu coklat milik Raisa. "Aku mau susu coklat." Hanum memasukkan baju-baju yang sudah mereka jahit ke mobil Malik. Kali ini Malik tidak membawa mobil sedan kesayangannya, tapi mobil Fortunernya, sehingga baju-baju tersebut bisa ditaruh dengan aman di bagian belakang mobil. Raisa sengaja mengajak Hanum ikut ke Sukabumi untuk menemaninya. Ia masih risih melakukan perjalanan jauh bertiga saja dengan Saka dan Malik. Takut timbul fitnah. Dan lagi kalau nanti ada baju-baju yang perlu perbaikan, mereka bisa langsung mengerjakannya supaya tidak bolak-balik ke Bekasi. Untuk itu, Hanum sudah membawa perlengkapan menjahit. Minggu depan, baju-baju itu akan dipakai pada acara pernikahan Tian. Seperti dulu, Umi menyambut mereka dengan ramah. Beliau sudah menyediakan hidangan makan siang, ikan gurame bakar, goreng tahu crispy, karedok, oseng cumi cabai hijau. Umi juga menyediakan siomay dan es cincau hijau di teras samping untuk para panitia yang nanti datang mengambil bajunya. Selesai makan siang, Malik mengajak Saka dan Bintang, keponakannya, memancing ikan di kolam. Saka senang sekali. Setiap dapat ikan, ia akan berteriak kegirangan. Dani, calon suami Tian, yang siang itu datang ikut bergabung dengan mereka di pinggir kolam. Raisa menyerahkan urusan baju panitia pada Hanum, sedang ia fokus pada baju pengantin Tatiana. Ada 4 baju, satunya gamis untuk acara pengajian, kebaya untuk akad nikah, dan satunya gaun pengantin modern untuk resepsi malam hari. Sedang untuk resepsi siang hari, Tian akan mengenakan baju pengantin adat Sunda yang disediakan oleh calon mertuanya. Satu lagi, kebaya modifikasi untuk cadangan saja. Tian mencoba baju tersebut satu persatu dengan dibantu oleh Raisa. Umi ikut bersama mereka. Alhamdulillah, semua baju pas di badan Tian sehingga tidak ada yang perlu diperbaiki. Selesai fitting baju Tian, Umi mengajak Raisa duduk di teras samping dekat hidangan siomay dan es cincau. Sedangkan Hanum masih melayani para panitia yang sudah mulai berdatangan. "Sini Nak Esa, kita makan siomay dan ini ada es cincau. Ini tetangga yang jualan, masakannya enak. Umi suka beli padanya, terutama kalau ada acara-acara, suka pesan sama dia." Raisa mengikuti Umi duduk di teras itu, mengambil sepiring siomay sambil sesekali matanya memperhatikan Saka yang sedang memancing. Hatinya terasa hangat melihat keakraban Saka dan Malik tengah asik menikmati siomay sambil berbincang dengan Umi.
seorang gadis datang memberi salam. "Assalamualaikum, Umi." Gadis itu meraih tangan Umi dan menciumnya dengan takzim. "Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu, Nak?" "Sudah, Umi. Maaf, Nisa agak lama perginya. Tadi ketemu teman-teman sekolah dulu. Kami makan bakso dulu rame-rame sambil kangen-kangenan." "Iya, gak apa-apa. Namanya juga baru bertemu lagi setelah lama berpisah. Pasti kangen atuh." "Ini kenalkan Raisa, yang menjahit semua pakaian pengantin Tian serta semua baju keluarga dan panitia." Nisa mengulurkan tangannya menyalami Raisa. Mereka berkenalan, saling menyebut nama. Nak Esa masih bisa bikinkan baju seragam untuk Nisa. Dia belum kebagian. Tadinya Umi pikir ia tidak bisa pulang karena masih sibuk dengan skripsinya. Ternyata malah sudah selesai wisuda. "Masih, Umi, bahannya juga masih cukup untuk satu baju. Nisa nanti minta diukur sama Hanum ya. Sekalian bisa lihat contoh-contoh model bajunya." Nisa pamit meninggalkan Raisa dan Umi menuju ke ruangan tempat Hanum dan yang lainnya berada. Itu Nisa. Kedua orang tuanya dan dua saudaranya meninggal terkena bencana tanah longsor di desanya. Ia selamat karena saat bencana terjadi, ia tidak berada di rumah. Akibat bencana itu, ia tinggal sebatang kara. Kerabat-kerabatnya yang lain juga meninggal kena bencana tersebut. Umi kasihan melihatnya, maka Umi ajak tinggal di sini menjadi anak kami. Ketika itu, ia masih kelas 1 SMA. Sekarang, ia baru saja menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Semarang. Ia mengambil jurusan ilmu pendidikan, calon guru dia. Dari cara bicara Umi, terlihat ia menyayangi Nisa, seperti sayangnya pada Malik, Tiara, dan Tatiana. Dulu, Umi pernah mencarikan jodoh untuk Malik, yaitu Ayuna. Tapi ternyata, Umi salah pilih orang. Ayuna tidak seperti yang terlihat pada awalnya. Sekarang, rumah tangganya berantakan, sehingga anak Umi terluka hatinya karena pengkhianatan istrinya itu. Umi merasa sangat bersalah. Oleh sebab itu, sekarang Umi ingin menebus kesalahan dulu itu. Umi ingin mencarikan wanita yang benar-benar cocok untuk jadi istrinya. Wanita saleha yang sudah kami kenal luar dalamnya. Umi ingin menjodohkan Malik dengan Nisa. Dek, Raisa terkejut mendengarnya. Terlihat Umi sangat serius dengan niatnya itu. Ada beribu sembilu serasa mengiris hatinya. Susah payah Raisa menenangkan hatinya, menjaga sikapnya agar tak terbaca oleh Umi. Raisa tidak tahu apakah Malik pernah memberitahu Umi dan abinya tentang hubungannya dengan Raisa. Umi sangat berharap begitu selesai urusan perceraiannya dengan Ayuna, mereka segera menikah. Semoga pernikahannya dengan Nisa nanti menjadi pernikahan terakhir bagi Malik, dan semoga Allah cepat memberi mereka momongan. Umi melayangkan pandangannya pada Malik di tepi kolam sana, sedang Raisa menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. "Nisa, sini nak." Umi memanggil Anissa yang duduk sambil melihat-lihat gambar rancangan baju yang dibuat Raisa. Gadis itu segera mendekati Umi. "Kamu sudah ketemu aakmu belum?" "Itu iya di kolam. Kamu antarkan es cincau ini untuk aakmu ya. Malik suka sekali es cincau ini. Kasih sirup gula aren ya. Jangan kasih sirup merah." Nisa menuruti perintah Umi.
Dia meracik cincau hijau itu ke dalam sebuah mangkok. Diam-diam Raisa memperhatikannya. Gadis itu berwajah manis dan lembut, kulit kuning langsat, khas gadis Parahyangan, masih muda. Kata Umi tadi, umurnya sekitar 23 tahun. Baru bulan kemarin wisuda sarjana S1. Berarti selama kuliah ia tinggal di Semarang. Pantasan waktu Raisa datang untuk mengukur pakaian ke sini dulu, Nisa tidak terlihat. Nisa mendekati Malik di tepi kolam. Terlihat Malik agak terkejut melihat kedatangan Nisa. Ia tidak tahu kalau Anissa ada di rumah Umi. Ia pikir Nisa masih berada di Semarang. "Kapan datang, Nis?" Malik merengkuh bahu Nisa, menunjukkan rasa sayang dan kangennya. Sementara Nisa mencium tangan Malik dengan takzim. "Sudah 3 hari, A. Sudah selesai kuliahmu?" "Sudah, A. Bulan kemarin wisuda. Umi dan Abah datang menampingi waktu wisuda." Nisa pikir A datang, ternyata enggak. Suara Nisa agak kecewa. "Maaf, A sibuk sekali. Bolak-balik Bekasi, Bandung, dan ke Kalimantan." "Apa rencanamu ke depan? Berminat melanjutkan ke S2? "Ingin sih, tapi mungkin Nisa mau cari kerja dulu. Coba melamar ke sekolah-sekolah swasta, praktekkan ilmu dulu jadi guru. Nanti sambil kerja baru melanjutkan kuliah lagi. Nggak enak kalau harus merepotkan Umi dan Nabi terus. Kalau kamu serius mau kuliah lagi, nggak usah mikir biaya. Biar aku yang tanggung jawab. Kamu cari informasi di mana kira-kira kamu mau menyambung kuliahmu. Bisa di Jakarta atau di Bandung. Atau kamu mau tetap di Semarang. Silahkan kamu pilih. Nanti kasih tahu aku." Nisa menatap Malik dengan mata berbinar. "Benar, A. Terima kasih ya. Nisa ingin sekali melanjutkan ke S2. Ingin jadi dosen. Kalaupun nggak bisa jadi dosen, ya jadi guru Nisa juga suka." Kedua tangannya memegang lengan Malik dan mengunjangnya pelan dan manja, sebagai ungkapan rasa senangnya. Malik mengusap puncak kepalanya. Bagi Malik, Nisa itu sudah seperti adik bungsunya. Ia sopan, menghormati, dan menyayangi semua anggota keluarga Malik. Raisa menyaksikan keakraban Malik dan Nisa dengan hati berdarah. Sepertinya ia harus tahu diri dan mulai menjauh. Seperti kata Umi, Malik itu anak yang sangat menurut pada orang tuanya. Maka kali ini pun tentu ia akan menuruti kehendak Uminya. Apalagi Anissa bukanlah orang lain bagi keluarga itu. Lagi pula secara status ia masih gadis perawan ting-ting. Sedang Raisa, seorang janda, punya anak 1. Tentu Umi lebih memilih Anissa. Malik juga tentulah lebih memilih gadis muda itu. Raisa sudah terlanjur merajut angan dan mimpi hidup bersama Malik di masa depannya. Ia sudah menitipkan hatinya pada Malik. Bodohnya, ia begitu saja mempercayakan harapannya pada Malik. Ia lupa bahwa Malik punya orang tua yang akan mempengaruhi keputusannya. Sebelum semuanya semakin jauh, ia akan mundur. Malik sekarang tengah menyiapkan rumah untuk tempat tinggalnya di Bekasi. Rumahnya yang lama kan sudah dijual. Umi berharap setelah ada keputusan cerainya, rumahnya pun siap untuk ditempati. Jadi ia bisa memasuki rumah barunya bersama Anissa. Sekalian selamatan rumah baru dan pernikahannya dengan Anissa.
Umi menorehkan luka semakin dalam di hati Raisa. Sepertinya Umi tidak menyadari betapa Raisa sangat terluka mendengar penuturannya. Mungkin ia belum tahu tentang hubungan Raisa dan Malik. Kalau sudah sejauh itu harapan Umi untuk menikahkan Malik dan Anissa, lebih baik Umi tidak usah tahu kalau Malik tengah menjalin hubungan dengan Raisa. Raisa akan mundur. Biarlah Malik menuruti kehendak Uminya dan Raisa tidak mau menjadi penghalang semua rencana Umi. Menunggu Hanum selesai dengan para panitia yang fitting baju, terasa waktu berjalan begitu lama. Raisa menjadi tidak sabar, ingin segera meninggalkan tempat itu, pulang ke rumah, melepaskan sesak yang menggumpal di dada. Ingin rasanya ia pulang naik bis saja, tidak usah bersama Malik. Melihat Saka yang begitu riangnya bersama Malik di kolam ikan, hatinya semakin menangis. Maafkan Mama, Nak. Kamu sudah kehilangan Papa Damar dan sekarang mulai mendapatkan kehangatan bersama Om Malik. Tapi itu pun harus berakhir. Kita tidak boleh menjadi penghalang kebahagiaan orang lain. Kita akan pergi menjauh. Kita berdua harus bisa berdiri tegak, meraih kebahagiaan berdua saja, tanpa Papa Damar dan tanpa Om Malik. Maafkan Mama yang membawamu masuk ke situasi yang tidak menyenangkan ini. Diam-diam, Raisa mengusap air yang mengenang di pelupuk matanya. Untunglah, urusan Hanum segera selesai. Bergegas Raisa pamit pulang. Saka sudah rapi, selesai mandi dan berganti pakaian. Dalam perjalanan pulang, Raisa diam membisu. Ia menyandarkan kepalanya dan memejamkan matanya. Sedang di bangku belakang, Hanum dan Saka juga sudah tertidur. Sepertinya hanya aku sendiri yang terbangun. Ia menguap pipi Raisa lembut. Raisa merasakan dengan pedih. Besok atau lusa, tangan itu akan berhenti membelainya. Karena sudah ada gadis lain yang akan menggantikan dirinya. Gadis yang direstui Umi, dan gadis itu pula yang akan menempati rumah yang sudah Raisa pilih bersama Malik. Angan yang terlanjur melambung untuk hidup bersama Malik di rumah cinta yang beberapa waktu lalu mereka rancang berdua, kini harus pupus. Rumah pilihan Raisa itu akan dihuni oleh Anissa bersama Malik. Duh, kok sakitnya seperti ini ya? Susah payah Raisa menahan agar air matanya tidak mengalir. Sah, kamu gak tidur kan? Masa membiarkan aku sendirian? Malik menggenggam jemari Raisa. Jalanan sangat padat sehingga mobil harus berjalan pelan, membuat tangan Malik sebelah leluasa menggenggam jemari Raisa. Tes. Akhirnya air matanya jebol juga. Ini air mata pertamanya untuk Malik. Setelah beberapa waktu yang lalu, ia menghabiskan air matanya untuk Damar dan untuk rumah tangganya yang sudah karam. Hai, ada apa? Kok kamu menangis? Apa ada sesuatu yang terjadi? Atau kamu merasakan sesuatu? Malik merengkuh baunya. Sayang, posisinya yang sedang menyetir tak bisa meraih Raisa ke pelukannya. Raisa menutup wajahnya dengan kedua tangannya, menangis sesungguhkan. Meski penuh keheranan, Malik membiarkan Raisa sejenak meluapkan emosinya. Setelah agak tenang, diusapnya wajah Raisa dengan tisu, membersihkan sisa air mata di wajah kecintaannya itu. Diulurkannya sebotol air mineral. Mau cerita padaku? Apa yang membuatmu menangis?
Malik mengusap-ngusap bau Raisa yang ada dalam rengkuannya. Tak mungkinlah Raisa mengatakan pada Malik bahwa hatinya terluka mendengar penuturan Umi yang ia akan menjodohkan Malik dengan Anissa. Tak mungkin ia sampaikan bahwa ia takut kehilangan Malik. Entahlah, tiba-tiba saja aku teringat banyak hal di masa lalu. Bohong Raisa. Kamu ingat Damar? Kangen. Malik tak suka. Bukan hanya Damar. Aku ingat banyak hal. Hal-hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mengapa aku harus merasakan semua itu? Padahal aku sudah berusaha menjalankan hidupku secara baik-baik. Tapi tetap saja hal buruk harus aku alami. Malik masih tidak mengerti mengapa tiba-tiba Raisa menangis. Raisa tidak mau membahas apa yang disampaikan Umi padanya tadi. Biarlah itu menjadi urusan Malik dan keluarganya. Raisa tidak mau terlibat. Ia sudah memutuskan untuk menjauh dari Malik. Ia akan menata hidupnya berdua saja dengan belahan jiwanya. Sakara Omar Raihan, pria kecil yang menjadi sumber semangat dan kebahagiaannya. Bersambung.